Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita hari ini belajar tentang materi IPA subtema 1, tema 1, subtema 2. Sebelum belajar, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, contoh, pita suara bergetar ketika berbicara. Pak Arif saat ini berbicara. Pita suaranya Pak Arif ini bergetar sehingga menghasilkan suara. Yang contoh benda adalah senar gitar yang dipetik. Nah, sinar gitar yang dipetik itu bergetar sehingga menghasilkan suara. Kita lanjut. Contoh sumber bunyi antara lain bisa dari alat musik. Nah, contohnya satu, biola. Biola, senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Itu adalah biola. Ini contoh. Ketika biolanya digesek, ini menghasilkan getaran. Sehingga dengan getaran itu membuat suara. Yang kedua adalah marakas. Nah, marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, ini adalah gendang. Gendang saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, pendengaran manusia. Nah, A, pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga. Jadi telinga ini mempunyai fungsi yang sangat vital. Dan ini sangatlah, telinga ini adalah alat yang sangat istimewa. Ya. Yang pertama, fungsi telinga adalah alat pendengaran. Kalau manusia ini alat pendengarannya melalui telinga. Kalau tidak ada telinga, secara otomatis tidak bisa mendengar atau pendengarannya kurang bagus sehingga tidak bisa mendengar. Yang kedua, sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Satu, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Yang kedua telinga tengah. Yang ketiga, telinga dalam. Baik, kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Yang pertama, ada daun telinga. Daun telinga ini fungsinya menangkap getaran bunyi. Yang kedua, ada gendang telinga yang fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ini ada gendang telinga. Yang ketiga, tulang-tulang pendengaran. Fungsinya untuk apa? Meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yang ketiga, yang keempat, saluran setengah lingkaran. Nah, ini membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Lanjutnya, koklea. Ini dinamakan koklea. Menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya adalah saluran eustachius. Apa ini? Menghubungkan ruang telinga
tengah faring. Nah, lanjutnya adalah ini liang telinga. Di sini ada liang telinga. Fungsinya untuk apa? Menghalangi debu dan air yang masuk. Lanjutnya, lah ini yang dikatakan telinga luar itu di sini ya. Sini telinga luar. Kemudian ada telinga tengah. Nah, ini bagian telinga tengah. Yang tiga ada telinga dalam. Nah, di sini adalah bagian dari telinga dalam. Nah, ini juga ada lubang telinga yang fungsinya untuk apa? Meneruskan bunyi ke telinga tengah. Itu semua adalah bentuk pendengaran dari manusia. Sekarang proses mendengar bunyi. Getaran dari sumber bunyi. Nah, ini jadi sumber bunyi itu melakukan getaran sehingga menimbulkan sebuah bunyi. Lanjut. Kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Tadi daun telinga itu menangkap gelombang bunyi. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Lanjutnya bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lanjutnya koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, itu adalah proses pendengaran manusia. Sekarang, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Lanjut, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Ini cara merawat telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana cara merawat telinga? Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam. Dan kotoran yang semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Itu semua cara memelihara kesehatan telinga. Terima kasih. Nah, hari ini saya cukupi pelajarannya sampai di sini. Nanti tugasnya akan dikirim sama Pak Arif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.